Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sebuah kisah sejarah yang jujur aja luar biasa banget. Ini bukan sekedar cerita soal sejarah ruang kelas ya, tapi tentang gimana sebuah sistem pendidikan tradisional harus berhadapan dengan ancaman eksistensial yang benar-benar nyata dari kolonialisme. Dan yang bikin takjub, mereka nggak cuma berhasil bertahan, tapi juga berevolusi. Pertanyaan terbesarnya sekarang, gimana sih caranya pendidikan Islam bisa tetap hidup di bawah tekanan pemerintah kolonial yang sekeras itu? Nah, disinilah kita bakal menelusuri narasi yang super menarik soal tantangan, adu strategi yang cerdas, ketahanan mental, dan pastinya perjuangan mempertahankan identitas. Bayangin aja, sebuah sistem ditekan habis-habisan dari segala arah, tapi menolak buat hancur. Oke, biar gampang ikutinnya, kita bagi pembahasan ini jadi 5 bagian cepat ya. Pertama, kondisi pendidikan prakolonial. Kedua, masuknya kebijakan represif Belanda. Ketiga, momen transformasi madrasah. Keempat, lahirnya organisasi Islam modern. Dan terakhir, kita lihat dampak dan perjuangannya. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Pendidikan sebelum masa kolonial, ini adalah fondasi awalnya. Jadi gini, jauh sebelum kedatangan bangsa Barat, pendidikan Islam di Nusantara itu udah beroperasi secara mandiri dan benar-benar jadi jangkar moral buat masyarakat kita. Di Minangkabau, orang-orang pakai surau sebagai pusat belajar Al-Quran dan tasawuf. Di Pulau Jawa, pesantren mendominasi banget, sementara di Aceh mereka punya yang namanya dayah. Pendekatannya tuh sangat personal. Mereka pakai sistem halakoh atau lingkaran belajar dan juga sorogan, di mana santri dibimbing langsung 1 lawan 1 sama kiai. Fokusnya nggak cuma sekedar hafalan, tapi benar-benar ngebentuk akhlak dan karakter. Nah, kita masuk ke bagian kedua, kebijakan represif kolonial Belanda. Disinilah titik balik konfliknya dimulai. Masa keemasan yang organik tadi tiba-tiba nabrak tembok tebal waktu pemerintah kolonial Belanda mulai memantapkan kekuasaannya. Masalahnya, Belanda tuh nggak melihat institusi-institusi ini sebagai tempat pendidikan biasa. Mereka curiga kalau tempat-tempat ini bakal jadi sarang perlawanan. Respon mereka? Diskriminasi yang terstruktur. Sekolah-sekolah modern milik pemerintah cuma dikhususkan buat anak-anak Belanda dan kaum bangsawan. Sementara itu pesantren diawasi dengan super ketat. Kitab-kitabnya disensor, dan ini nih, bahkan perjalanan ibadah haji dibatasi buat mutus jaringan keilmuan global para ulama kita. Dan tahu nggak, apa senjata birokrasi mereka yang paling kuat? Ordonansi Guru, yang diterbitkan tahun 1905 dan diperbarui tahun 1925. Ini bukan cuma aturan administrasi biasa ya, ini benar-benar alat kontrol dan pengawasan yang dirancang dengan sangat presisi. Setiap guru agama diwajibkan punya izin resmi dari pemerintah kolonial sebelum mereka boleh mengajar. Tujuannya udah sangat jelas, mengontrol arah perkembangan Islam dan pelan-pelan mematikan pengaruh ulama di tengah masyarakat. Lalu, gimana respon para tokoh kita? Kita masuk ke bagian ketiga, transformasi pesantren menjadi madrasah, sebuah adaptasi strategis. Coba pikir deh. Apa yang terjadi kalau sebuah institusi ditekan sedemikian rupa? Mereka beradaptasi dong. Tokoh-tokoh Islam waktu itu sadar betul kalau perlawanan fisik doang gak akan cukup. Di satu sisi, pesantren tradisional yang dipimpin oleh kiai dengan sistem asrama dan kitab kuningnya tetap dipertahankan sekokoh mungkin. Tapi di sisi lain, pada awal abad ke-20, lahirlah sistem madrasah. Ini tuh jalan tengah yang jenius banget, karena menggabungkan pelajaran agama murni dengan ilmu pengetahuan umum, biar lulusannya sanggup bersaing secara langsung dengan sekolah-sekolah barat bentukan kolonial. Dan yang bikin merinding, pembaruan ini bawa perubahan fisik dan metode yang kelihatan banget wujudnya. Berdasarkan catatan sejarah, institusi pendidikan Islam mulai mengadopsi sistem kelas yang rapih, menyusun kurikulum yang lebih terstruktur, dan bahkan mulai pakai fasilitas kayak meja dan papan tulis. Kedengarannya simpel ya buat kita sekarang, tapi di masa itu, ini adalah sesuatu yang benar-benar revolusioner buat institusi pendidikan tradisional kita. Lanjut ke bagian keempat, lahirnya organisasi Islam modern untuk melembagakan perlawanan. Gini, supaya bisa bertahan dalam jangka panjang melawan mesin birokrasi pemerintah kolonial, madrasah-madrasah yang berdiri sendiri ini jelas butuh pelindung. Dan reaksi para pemikir Islam kita sangatlah cepat. Begitu Belanda menerapkan politik etis dan mengeluarkan ordonansi guru tadi di tahun 1905, umat Islam langsung merespons. Tahun 1912, Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah yang mempelopori perpaduan ilmu agama dan umum. Kemudian di tahun 1926, Ki Haji Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama buat menjaga tradisi pesantren. Organisasi-organisasi besar inilah yang kemudian bertindak sebagai payung yang melembagakan sekaligus melindungi pendidikan Islam secara lebih modern. Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, dampak dan perjuangan para ulama. Ini adalah resolusi akhirnya.
Mari kita tarik mundur sedikit dan lihat bagaimana semua ini terakumulasi secara objektif. Masa kolonial ini ibarat pedang bermata dua. Dampak negatifnya sangat jelas. Diskriminasi pendidikan yang parah banget, fasilitas yang dibatasi, dan munculnya kesenjangan antara pendidikan barat dan pendidikan tradisional. Tapi, secara paradoks, tekanan yang gila-gilaan ini justru menghasilkan dampak positif yang masif. Kolonialisme tanpa sengaja malah jadi katalisator yang memunculkan semangat pembaruan, melahirkan sistem madrasah, dan seolah memaksa pendidikan Islam buat mengintegrasikan ilmu-ilmu umum ke dalam kurikulum mereka. Tapi poin yang paling krusial adalah ini. Meskipun mereka udah mulai mengadopsi meja, papan tulis, dan kurikulum ala barat, ruh dari institusi ini nggak pernah sedikit pun luntur. Pesantren tetap jadi benteng perlawanan intelektual dan spiritual. Para kiai tanpa henti terus mendidik santrinya dengan nilai-nilai nasionalisme, semangat jihad untuk membela kebenaran, dan cinta tanah air. Mereka membuktikan bahwa beradaptasi dengan modernitas itu bukan berarti kita mengorbankan prinsip dan identitas. Yang pada akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan mendalam ini untuk direnungkan. Gimana sih warisan dari strategi bertahan dan berevolusi ini terus membentuk identitas sistem pendidikan Indonesia modern kita sekarang? Saat kamu melihat lanskap pendidikan kita hari ini, di mana sekolah agama dan sekolah umum bisa jalan beriringan saling melengkapi, ketahuilah, harmoni ini ditempa lewat tekanan sejarah yang luar biasa keras. Ini adalah bukti nyata bahwa sebuah identitas, kalau diperjuangkan dengan kecerdasan dan ketahanan yang kuat, nggak akan pernah bisa dihapuskan. Terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam ini, jadikan wawasan ini sebagai inspirasi, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.